Berjumpa lagi dalam serial How to Make the Things, di mana kali ini kita akan fokus membahas mengenai how to mine the coal during energy transition. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar, serta memanfaatkannya baik untuk pembangkit listrik dalam negeri maupun ekspor ke seluruh penjuru dunia. Namun demikian, seiring dengan adanya kekhawatiran akan pemanasan global yang mengakibatkan bencana perubahan iklim, maka disepakati antar negara untuk melakukan gerakan nyata pengurangan emisi karbon. Ini dikenal yang disebut sebagai target net zero emission. Untuk Indonesia sendiri, ditargetkan pada tahun 2060 akan tercapai net zero emission. Sementara untuk masa sebelum itu tercapai, disebut sebagai periode transisi energi. Kegiatan industri pertambangan merupakan hal yang menarik untuk selalu disimak dan diikuti. Terlebih bagi Indonesia yang memiliki cadangan besar untuk berbagai komoditas tambang, baik itu batu bara maupun mineral logam. Akhir-akhir ini, booming kegiatan industri pertambangan juga disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi, serta adanya berbagai terobosan insentif pemerintah atas kegiatan yang disebut sebagai hilirisasi pertambangan serta net zero emission. Sebagai catatan untuk tahun 2023 saja, Indonesia menargetkan penambangan batu bara mencapai lebih dari 600 juta ton per tahun. Ini belum lagi dengan kegiatan penambangan nikel, tembaga, bauksit, pasir, emas, silika, dan lainnya. Ini semua pada akhirnya menggerakkan secara masif berbagai industri penunjang langsung maupun penunjang tidak langsung yang misalnya terdiri dari kontraktor penambangan penyedia alat berat, penyedia peralatan survei, juga penyedia jasa laboratorium, serta peralatan-peralatan teknik lainnya termasuk sistem konveyor, serta juga sistem pemompaan, sistem penanganan limbah, dan lain sebagainya. Belum lagi untuk infrastruktur logistik transportasinya, termasuk angkutan truk, kereta api, dan pelabuhan, serta kapal laut. Mengenai outlook dari sektor industri pertambangan batubara tanah air di tengah era transisi energi. Seperti kita ketahui, Indonesia itu harus mengikuti kesepakatan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan batubara sebagai sumber energi yang terbesar ini tentu saja akan sangat berdampak. Oleh karena itu, nanti akan saya jelaskan bagaimana kira-kira potensi dampak dari transisi energi ini ke sektor pertambangan batubara Indonesia. Berbicara mengenai outlook secara singkat, tren harga sedang menurun, namun secara umum masih lebih bagus dibanding tren harga di tahun 2020. Dan kita harapkan penurunannya tidak akan semakin jauh karena beban-beban perusahaan juga semakin besar tarif royalti sudah naik, kemudian juga beban operasional bahan bakar juga naik, inflasi juga berpengaruh, sehingga ini yang akan kita cermati ke depannya. Dan tentu saja kita masih optimis sektor batubara dalam waktu jangka pendek bahkan jangka depan juga masih dibutuhkan, bukan hanya di nasional tapi juga secara global.